Cina tak henti-hentinya menekan Taiwan. Setelah rangkaian sanksi dan latihan pengepungan total Selasa 15 Oktober 2024, Cina mengerahkan 153 jet tempur mendekati Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan ratusan jet tempur itu terdeteksi beberapa jam selepas Cina mengumumkan latihan tempur selesai. Latihan bernama Pedang Gabungan 2024B itu berlangsung sejak Senin pagi sampai malam. Dalam latihan itu, Cina mengerahkan jet tempur, pesawat nirawak, kapal perang, dan kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan. Apa alasan Cina melakukan provokasi besar-besaran ini? Pada Senin 14 Oktober, Cina menggelar latihan militer bersandi Pedang Gabungan 2024B. Latihan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA ini berlangsung di bawah komando Palagan Timur PLA. Dalam latihan tersebut, PLA mengepung seluruh perairan Taiwan di 9 titik. Tujuannya mencegah kedatangan bantuan asing dan menghalangi jalur perdagangan internasional. Latihan perang ini menurut Cina beralasan. Pemicunya pidato utama Presiden Taiwan William Lai Ching-te di perayaan Hari Nasional Taiwan Kamis 10 Oktober yang mengatakan Republik Rakyat Cina tidak berhak mewakili Taiwan. Pernyataan ini tentu saja membuat marah Beijing. Latihan militer Cina ini kemudian digelar sebagai peringatan keras Beijing kepada tindakan separatis Taiwan. Sebagaimana diketahui, Presiden Taiwan Lai Ching-te yang mulai menjabat pada bulan Mei lalu lebih vokal daripada pendahulunya Tsai Ing-wen dalam membela kedaulatan Taiwan. Taiwan membalas latihan militer Cina dengan menggelar latihan militer sendiri. Taiwan menyiagakan pasukan dan menempatkannya di pulau-pulau terpencil. Taiwan mengecam latihan militer Cina yang digelar tanpa peringatan tersebut. Kementerian Luar Negeri Taiwan juga mendesak Cina untuk tidak menimbulkan masalah tanpa alasan dan menjadi pembuat onar yang merusak perdamaian dan stabilitas. Penyebab kenapa Cina dan Taiwan bermusuhan bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama, akar konflik, kedua, status negara atau wilayah, dan ketiga, hubungan kedua pihak. Cina memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan ingin merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Sedangkan orang Taiwan menganggap pulau mereka punya pemerintahan sendiri sebagai negara terpisah dari Cina. Alasan kenapa Cina dan Taiwan bermusuhan juga dapat ditelusuri ke Perang Saudara Cina 1927-1949 yang berakhir dengan larinya pasukan nasionalis Kuomintang KMT pimpinan Chiang Kai-shek ke pulau seberang selat Taiwan lalu mendirikan Republic of China atau ROC. Kini dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang, orang-orang Taiwan menganggap wilayah mereka berdemokrasi terlepas dari apakah kemerdekaannya dideklarasikan secara resmi atau tidak. Hubungan kedua negara sejatinya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan aturan tentang kunjungan dan investasi di Cina. Pada 1991, Taiwan menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat Cina telah berakhir. Cina pernah mengusulkan opsi satu negara dua sistem yang katanya akan memungkinkan otonomi signifikan bagi Taiwan jika setuju berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini berhasil mengembalikan Hong Kong ke Cina pada 1997. Namun Taiwan menolak tawaran itu dan Cina bersikeras bahwa pemerintah ROC Taiwan tidak sah. Robert E. Manning, pakar Cina di Stimson Center, Washington DC, berpendapat gangguan dan ketegangan di Selat Taiwan bisa menghilangkan sampai 10 triliun dolar AS dari perekonomian global. Jika terjadi konflik berkepanjangan di Taiwan, pasar keuangan guncang, perdagangan terganggu, mata rantai pasok terhenti, berujung pada ekonomi dunia terjerumus. Ketegangan Selat Taiwan ini pun terbawa hingga ke KTT Asia Timur yang digelar di Vientiane, Laos, Jumat 11 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Menlu AS Antony Blinken memperingatkan Cina untuk tidak menggunakan cara apapun sebagai dalih untuk tindakan provokatif. Nah, pernyataan itu dibalas pernyataan Perdana Menteri Cina Li Qiang dengan meminta negara-negara di luar kawasan memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas di perairan besar yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Cina, meski ia tak menyebut spesifik negara tertentu yang dimaksud. Lantas, bagaimana kelanjutan ketegangan dua negara serumpun ini? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.